Halo semuanya, saya Joko Suryadiono dari kelompok 3 Ekonomi Publik. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang program makan bergizi gratis. Apa sih program makan bergizi gratis? MBG atau makan bergizi gratis yaitu program pemerintah yang baru-baru ini dilaksanakan. Untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mencegah stunting dan gizi buruk di Indonesia. Lalu di daerah 3T itu masih banyak anak yang ketika pergi ke sekolah mereka itu belum sarapan dan itu menyebabkan fokus di pembelajaran itu berkurang sehingga muncullah program makan bergizi gratis ini. Lalu kami juga akan membahas dampak positif, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk program ini. Dampak positif MBG bagi pendidikan dan kesehatan. Program makanan bergizi atau MBG di Indonesia memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dan kesehatan anak sekolah melalui peningkatan gizi harian. Dampak MBG pada pendidikan. MBG dapat meningkatkan konsentrasi dan minat belajar siswa karena asupan gizi seimbang membuat mereka lebih fokus, jarang ngantuk, dan lebih aktif dalam kelas. Dampak pada kesehatan, program ini menurunkan prevalensi stunting, malnutrisi, dan anemia dengan menyediakan makanan lengkap berprotein, vitamin, serta mineral setiap hari. Jadi teman-teman, program MBG ini tidak hanya berdampak pada para murid saja, tetapi bahkan secara luas. Yang pertama, pada para pengusaha catering yang akan mendapatkan pesanan harian secara banyak yang akan menambah penghasilan mereka. Yang kedua yaitu dari petani, peternak, dan juga nelayan. Program ini tentunya membutuhkan bahan makanan yang sangat banyak, yang tentunya akan menjadi pasar tetap bagi mereka. Yang ketiga yaitu distribusi pada makanan, pada tenaga kerja. Tentunya program ini membutuhkan tenaga masak yang sangat banyak. Jika program MBG ini dilaksanakan menggunakan orang lokal, tentunya ini akan menjadi penggerak terhadap ekonomi di daerah tersebut. Tantangan implementasi MBG. Nah, untuk program makan bergizi gratis memiliki banyak potensi besar, tapi ada beberapa tantangan nyata yang harus diantisipasi agar kebijakan nggak harus di atas kertas. Nah, yang pertama, soal pendanaan. Program seperti ini butuh biaya yang besar dan rutin. Tantangannya, apakah APBN sanggup untuk membiayai kelanjutan tanpa mengorbankan sektor lain dengan stabilitas secara berkelanjutan? Yang kedua, kualitas makanan. Dengan standar gizi konsisten, apakah bisa memiliki gizi yang konsisten dan berkelanjutan? Lalu, yang ketiga, resiko korupsi dan markup. Pengadaan bahan pangan sering menjadi celah. Transparansi harga dan sistem digital diperlukan untuk mencegah penyimpangan. Yang terakhir, distribusi di daerah terpencil, infrastruktur, jarak, dan keterbatasan pasokan bisa bikin biaya naik dan distribusi terlambat. Maka dari itu pemerintah harus mencari solusi. Dan terakhir, kalau tantangan ini sudah diatasi, maka MBG akan benar-benar terdampak bagi masyarakat. Saya Abraham di sini akan membahas tentang solusi dan kebijakan untuk program makan bergizi gratis yang dimana yang pertama itu ada digitalisasi rantai pasok yang dimana bertujuan supaya masyarakat dan juga pemerintah dapat track kemana atau dari mana makanan atau sumber makanan itu berasal. Yang kedua itu ada membantu dan bekerjasama dengan UMKM lokal yang dimana bertujuan supaya mensejahterakan masyarakat dengan bekerja sama dengan catering lokal, petani, pedagang, ternak, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu menu bergizi yang sesuai dengan daerahnya. Seperti yang kita tahu Indonesia ini berbagai daerah dan berbagai suku, budaya, dan ras. Diharapkan pemerintah bisa menyesuaikan daerah itu makanan bergizinya sesuai dengan daerah tersebut. Program ini bukan hanya sekedar makan bergizi biasa. Ini juga berguna untuk investasi masa depan generasi selanjutnya. Setiap kotak nasi yang diberikan itu berguna untuk membangun belajar dan meningkatkan IQ generasi selanjutnya. Program ini mengingatkan kita bahwa setiap pembangunan manusia tidak harus dilakukan dengan hal yang besar, tapi bisa dilakukan dengan populer sederhana yang dilakukan dengan konsisten.